Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam semuanya. Waalaikumsalam. Baik, pertemuan hari ini sebenarnya lebih pengen ke latihan aja. Kita bahas soal-soal aja ya. Di situ saya sudah upload beberapa referensi lain yang dikhususkan untuk yang bertipe mock up test. Jadi kalau ngomongin mock up itu biasanya erat kaitannya dengan yang bersifat coding atau bersifat teknikal. Jadi di situ kalian bisa lihat lebih banyak hal-hal yang dikaitkan dengan teknikal, pertanyaan-pertanyaannya, jenis soalnya, sampai ke jawabannya juga. Kita akan coba bahas mampunya kita ya, atau seadanya waktu yang ada di perkuliahan kali ini. Oke, sambil nunggu temennya yang masuk, saya coba buat sebentar. Oh iya, di minggu kemarin ada yang udah nyoba ngebuka file Vici EX-nya nggak? Ada yang berhasil nggak buat soalnya? Ya, sudah Pak. Sudah. Ya. 10 soal aja Pak itu teh. Sebenarnya banyak. Itu pakai apa toolsnya? Pakai yang Bapak kirim di grup Pak. Saya coba kan kayak emulator lagi ya seperti ujian. Iya betul. Gitu. Nah yang saya buka itu Pak 10 soal kemarin tuh. Oke. Harusnya sih ratusan ya. Kemungkinan sih karena toolsnya atau ada keterbatasan harus yang versi Pro segala macam. Nanti saya akan coba untuk dibuka di versi yang Android. Nanti saya coba cari ya. Tapi ini mohon maaf hanya khusus yang Android, jadi kalian boleh cari nih tools-tools simulator-simulator yang kayak gitu. Untuk jawabannya itu gini aja, apa memang muncul semua atau cuma soal tanpa penjelasan? Jadi pas awal kita ngerjain dulu ya Pak 10 soal itu dikasih waktu 2 jam. Nah kalau kita beres kita dikasih tahu benarnya berapa, salahnya berapa, dan pembahasannya gitu Pak. Oke. Ya nanti saya juga akan coba share di situ. Kalian bisa baca-baca dan juga bisa nambah referensi. Nanti kita coba.
Saya searching dulu ya. Bagi yang belum nyobain kemarin, silakan dicoba aja. Karena itu kemungkinan saya nggak bisa memprediksi bahwa itu akan keluar 100%, 75%, 80%. Jadi ya sebagai tambahan wawasan saja. Karena nanti ketika kalian keluar di sertifikasi yang semestinya, kemungkinan ya bang soalnya juga berbeda. Jadi saya hanya mengambil beberapa yang dianggap mirip saja. Mudah-mudahan sih itu tepat. Ya anggaplah 50-50% lah, gitu aja ya. Oke, sekarang kita coba bahas bahas contoh soalnya dulu. Contoh soal. Oh, mana? Nah, ini khusus untuk mock up test dari 1 sampai 4. Saya nggak tahu ini sama nggak ya. Nanti kita coba lihat deh. Udah ada di learning. Jawabannya gimana nih? Nah, di akhir ya. Kita coba bahas secara ini aja ya. Bisa nggak dibuka dulu? Ini jujur aja saya juga masih belum bisa memastikan apakah jawaban ini benar atau salah. Karena ini saya ambil dari situs tutorials point. Jadi nanti kalian kalau misalnya ada yang latihan juga ya silahkan di situ. Ada beberapa sih yang mirip ya. Oke. Lebih enak sih di sini gini aja ya. Enak jawabannya di sebelah sini. Oh ya mohon maaf juga nih, saya masih agak batuk-batuk dari kemarin. Masih belum begitu fit. Jadi mohon maaf kalau misalnya agak sedikit tersedak. Baik, kita coba yang mock test yang nomor 1 dulu di sini. Ini punya saya ambil dari tutorials point. Emang ada beberapa yang mirip juga nanti dengan semestinya nanti kalian pas lah buat soalnya kita ngambil sebanyak-banyaknya dengan kurikulum yang sama gitu. Pertanyaan nomor 1. Di sini apa yang dimaksud dengan Android? Banyak pilihan. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah device yang dari Google, virtual machine. Tidak ada yang benar dari di atas. Yang paling mendekati yaitu yang nomor A. Kenapa nomor A? Ya karena bisa kalian lihat di sini kata kuncinya dia ada di software. Software for mobility atau untuk yang sifatnya mobile. Ya operating system mobile lah sebenarnya ke arah sana. Jadi di sini bisa dikatakan ya nomor 1 itu A. Sesuai dengan kunci jawabannya ya. Di sini sekali lagi saya mencoba menjelaskan kemungkinan-kemungkinan dan alasan-alasannya gitu. Jadi kita coba untuk memahami kenapa itu yang dipilih. Pembahasannya. Terus pertanyaan nomor 2, apa yang dimaksud dengan activity? Nah, di sini kalau dilihat dari kunci jawabannya, dia itu
yang A. Kita coba bahas yang bukan jawabannya dulu ya. Apa yang dimaksud dengan activity? Di sini memanage application content. Sebenarnya ini juga sedikit menipu ya, karena di sini ngomongin konten, konten itu luas, dan ngomongin application content juga ini application yang sebelah mana atau yang seperti apa. Jadi ini cukup general. Mungkin kalau nggak nomor A, ini bisa dikatakan pilihan yang paling mendekati. Terus berikutnya, screen UI. Ini juga bisa dikatakan hampir menipu. Tapi sebagaimana ketahui, kenapa bukan C jawabannya? Di bagian activity itu nggak hanya ngomongin tampilan UI-nya saja, tapi juga ada fungsionalnya. Nggak cuma ngomongin XML-nya aja, ada logic di Java-nya juga. Jadi sedikit kurang tepat kalau di sini hanya berbicara UI saja. Terus di sini tidak jawaban yang benar. Ini kalau ada kayak gini-gini nih, ini opsi pilihan terakhir sih ya. Cari dulu jawaban yang benar. Terus yang A, kenapa ini jawabannya? Karena di sini ada kata kunci untuk melakukan aksi perform the action yang ada pada layar. Kenapa kok ini jawaban yang paling tepat? Karena kalau ngomongin action, action itu bisa banyak. Bisa digunakan untuk berpindah halaman, bisa digunakan untuk menutup halaman, dan masih banyak lagi. Jadi semua yang masuk ke dalam fungsional tersebut itu namanya activity. Ya, tentu saja ada tampilan, tapi salah satunya yang bisa digunakan untuk pindah halaman, bisa untuk berinteraksi dengan user. Pokoknya di semua di situ ya, lebih tepatnya kata perform dan action ini yang jadi kata kunci untuk si jawaban nomor 2. Oke. Terus di sini ngomongin life cycle. Ini jawabannya yang B. Yang D ini udah pasti nggak mungkin. Jawabannya agak sedikit nyeleneh ya. Kenapa tiba-tiba on resume gitu? Agak aneh. Ini udah pasti kita eliminasi. Terus di bagian ini yang A, on create, on start, on activity start, ini nggak ada on activity started itu. Jadi ini juga bisa dieliminasi. Nah sekarang antara B yang C, ini yang mirip-mirip. Yang C dulu, di sini on create, terus on start, on pause, on resume, on stop, destroy. Nah di sini bisa kalian lihat di awalnya sama, cuma di sini perbedaannya di sini ada restart ya, terus di sini nggak ada. Jadi ini kurang sesuai. Terus on pause, terus on resume. Ini kayak dibolak-balik sih, tapi kalau misalnya ngelihat flow yang semestinya, mungkin kalian bisa buka lagi di yang di pertemuan awal di activity life cycle. Itu tentu saja di on create, ini juga nih kalau mau dikritisi O-nya harusnya terus dibuat dulu, terus dijalankan. Setelah di start itu di on resume, bisa dilanjutkan, bisa di pause, bisa stop, terus akhirnya di sini di destroy. Jadi jawaban B yang mendekati. Lanjut nomor 4. Di sini jawabannya C. Cuma nanyain masalah memungkinkan atau possible atau enggak. Di sini is it possible to have activity without UI to perform action atau action. Nah, ini nanyain apakah bisa membuat atau memiliki suatu activity yang tanpa adanya UI. Nah, mungkin kalau yang ini tanpa adanya UI. Bisa aja not possible. Wrong question, none of above. Ini sebenarnya bisa dilihat juga dari kalimatnya. Ini negatif nih. Ini juga negatif. Ini juga negatif. Dan dari ketiga ini kan kayak ada kesamaan. Bahwa itu menyatakan bahwa kurang setuju lah ibaratnya. Dengan berbagai alasan yang ada di pertanyaan tersebut. Ini harusnya udah jadi kayak
gambaran bahwa itu jawaban yang kurang tepat. Nah, kenapa jawabannya possible? Di sini cek kan ya. Nah, kenapa possible? Karena kita harus ingat juga ada yang namanya dan juga service. Jadi untuk menjalankan service yang kayak gitu tuh, itu kan start activity. Start activity itu juga intentnya dibagi menjadi dua, ada intent yang eksplisit dan implisit. Untuk yang eksplisit, dia memang harus berpindah dan ada halamannya atau udah jelas. Tapi kalau misalnya implisit, dia nggak ada aktivitinya tapi bisa dijalankan. Nah, khusus untuk pertanyaan ini sebenarnya dia mau ngasih tahu bahwa bisa melakukan start activity yang tipe intentnya yang implisit. Jadi ya kita bisa jalankan karena intent yang eksplisit saja gitu ya. Untuk download data juga mungkin masih ingat di bagian materi yang membahas mengenai background atau asynchronous task yang kayak gitu, background task management service, broadcast messenger yang jujur aja sih ini agak sedih ya. Sebenarnya salah deh ini juga tipe tipe sih lebih tepatnya tipe tapi ya ini yang benar ya agak aneh sih emang jawabannya. Bagaimana cara mendapatkan respon dari suatu activity? Nah, activity kan ada dua tuh, ada yang start activity sama start activity for result. Nah, kalau yang start activity biasa dia langsung menjalankan, tapi kalau yang start activity for result dia kayak menunggu dulu hasilnya dan bisa melakukan aksi tertentu. Biasanya yang sifatnya sinkronus, nah itu menggunakan start activity for result. Misalnya setelah berhasil download munculkan pop-up apa, nah ini jawabannya benar sebenarnya start activity for result. To result nggak ada, bundle nggak ada, ini juga bukan. Pokoknya kayak gini nih mayoritas nggak dipilih. Ya. Kecuali kalau misalnya yang jawabannya benar, nah itu biasanya mirip-mirip. Tapi kalau yang non of above ini rata-rata dari presentasinya ini bukan jawaban yang tepat. Terus ini tipe nih, tapi tipe ini juga sebenarnya salah sih. Harusnya tidak bisa ditolerir juga. Tapi ada aja seperti itu. Dari yang inputnya atau yang ngisi bank soalnya. Jadi yang paling dekat yang ini lah. Oke, sebentar. Silakan dicoba lagi ya. Yang belum masuk dicoba lagi aja. Oke, saya lanjutkan lagi. Di sini pertanyaannya nomor 6. Bisakah user menyimpan semua database update di OnStop? Ini pertanyaannya agak jarang sebenarnya. Jarang muncul, apalagi berkaitan dengan activity atau state yang namanya OnStop. Di sini jawabannya yang A di situ, ya user bisa menyimpan semua database update di OnStop. Terus tidak, user bisa menyimpan di OnStop instance. Yang C, tidak bisa disimpan semua, user bisa nyimpannya di bagian bundle. Terus yang D di sini, pada suatu tertentu tidak bisa mengakses OnStop. Nah, di sini jawabannya yang 6 tuh D ya. Ya 6D kalau sini. Enggak. Ya. Jadi
kalau dilihat dari ini sih, user tidak bisa menyimpan, update-an database di overriding on stop, karena ada beberapa kondisi user itu tidak bisa mengakses atau istilahnya tidak bisa men-trigger ketika state-nya on stop. Contoh kalau misalnya on click kan kita berarti ketika activity-nya dibuat. On start ketika activity-nya tampil atau ketika fragment-nya tampil. Tapi kalau on stop berarti kan dia sedang di-pause. Jadi ada beberapa case kita untuk ngambil state pada kondisi tersebut itu agak tricky lah istilahnya. Jadi ya di sini jawaban D yang dipilihnya. Meskipun ini juga tidak terlalu menjawab secara spesifik atau secara jelas ya, secara lugas gitu. Kalau di sini kenapa nggak dipilih? Karena tidak memungkinkan itu. Terus yang kedua di sini ini lawannya sebenarnya A sama D, bisa atau enggak. Ini juga sebenarnya jawabannya udah benar, tapi di sini kayak ngasih tahu bahwa dia bisa disimpan di sini. Sebenarnya enggak. Ini cuma sebagai temporary biasa. Jadi ya mungkin jawaban D yang di sini. Dan juga saya belum bisa konfirmasi ini saya yakin 100% atau enggak. Yang paling mendekati mungkin yang D itu ya. Meskipun sini jawabannya D. Lanjut. Ini mudah yang nomor 7. Jadi gimana cara ngedestroy atau ngekill si activity? Jawabannya sebenarnya mudahnya itu finish atau finish activity. Ini sebenarnya udah jawaban yang benar. Cuma di sini tipe lagi. Jadi di sini harusnya ada finish activity dengan code. Dan di sini ada A dan B ditegaskan bahwa ini jawaban yang benar. Nomor 7. Jadi nomor 7 itu C. Kill nggak ada. Lagi-lagi yang non off ini yang nggak dipilih. Nomor 8. Bagaimana cara untuk mengirimkan data antar activities? Ini sering ya, cukup populer soalnya. Ini jawabannya singkat aja sih, mudah harusnya intent. Karena untuk mengirimkan data, baik itu implisit atau eksplisit, itu ya pasti menggunakan intent. Content provider, enggak. Broadcast receiver, konteks yang berbeda lagi. Ini lagi-lagi nggak dipilih. Jadi kalau ada kayak gini, kalian nggak usah membaca yang D, kalian coba baca aja yang lain. Gitu, karena ini kecil kemungkinan jawabannya tepat. Itu jawaban yang sesungguhnya. Nomor 9, di sini D jawabannya. Kita lihat apa yang dimaksud dengan konteks. Nah, di sini lihat nih lagi-lagi ya. Ini sedikit trik aja. Kalau misalnya ada all of above gitu, dia biasanya ini jawaban yang paling benar. Tapi harus kalian cek dulu ya di sini. Merupakan suatu interface yang menyimpan information global tentang aplikasi, benar. Digunakan untuk mengklik new component. Ya, ada beberapa memang kita membutuhkan konteks seperti start activity segala macam itu membutuhkan. Android memiliki 2 konteks, ada get konteks dan get application konteks. Ini juga benar. Bahkan sebenarnya ada lagi get activity sama this, dia juga masuk. Tapi ini juga benar. Jadi karena ada 1 atau 2 yang mirip, yang benar, ya udah all of above ini jawaban yang mudah untuk dipilih. Nomor 10. 10 cek. Apa yang maksudnya pending intent? Ini ada alert catch kalau dengan notification kayak gitu ya. Mungkin ada yang masih ingat. Jadi ketika pending intent itu aksinya akan di pending sesuai dengan interaksi user. Di sini berupa salah satu jenis intent. Ya, dia benar juga sebenarnya. Tapi ada jawaban yang lebih tepat kan? Digunakan untuk kirim data antar activity, intent juga sama. Tapi yang ditanya di sini adalah pending intent. Lagi-lagi nih nggak dipilih. Nah di sini
it will fire at the future point of time. Akan dieksekusinya di ditunda dulu untuk yang akan datang, ya istilahnya lebih ke menunggu terlebih dahulu. Nah, ini mungkin jawaban yang tepat. Ya, karena untuk A dan B ini terlalu general. Kalau misalnya ada pilihan all of above, ini mungkin A, B, C masuk gitu. Tapi kalau yang paling tepat, pilih yang paling mendekati juga. Nomor 11. Ini gampang. Apa yang maksud dengan view group? View group di sini. Yang B dulu. Ini kita jawaban yang salahnya dulu. Merupakan base class dari building block. Istilah blok atau ya nggak ada istilah blok sih kalau ngomongin view group. Meskipun dia berupa suatu kelas, tapi dia juga nggak berupa suatu blok. Di istilahnya aja sih sini beda. Kalau di Android itu dia nyebutnya sebagai view. Layout, ya memang view group itu rata outputnya menjadi layout. Ini juga jadi tinggal dipilih, tapi jawabannya paling tepat ada A, karena di sini ada kata kunci collection of view. Jadi kayak ngasih tahu bahwa di situ adalah suatu view yang merupakan collection atau memiliki child di dalamnya. Nah, ini jawaban yang paling tepat ya. Mungkin masih ingat ya antara bedanya view group dan view hierarchy. Di pertemuan-pertemuan awal bisa dibahas atau bisa dibaca lagi. Pertanyaan nomor 12. Ini tuh langsung rata-rata ya kayak gini udah jawaban yang benar. Ini saya nggak bisa ngasih tahu berapa persentasenya, tapi lumayan tinggi persentasenya untuk yang pilihan jawaban semua benar. Apa saja jenis layout yang tersedia di Android? Ya semuanya ada. Framework layout digunakan, table layout, relative layout, linear layout, semuanya dipakai. Nomor 13. Di sini C. Oke. Nah, di sini ini agak jarang keluar, tapi kita harus memahami apa bedanya margin dan juga padding. Oke. Sebetulnya jawaban all of above itu tuh. Bukan all of above, AB bener lah, gitu ya. Nah, di sini margin merupakan extra space yang ada di yang tersisa dari semua sisi yang ada di layout. Ya, kalau ada margin pasti ada sisa. Kalau padding digunakan untuk offset content dari view. Nah, ini kata kuncinya. Jadi ini udah benar. Ini extra space atau ruang yang tersisa. Jadi ada garis batas. Tapi kalau padding dia nggak ada, tapi lebih difokuskan ke kontennya. Atau kalau bisa kita sebut padding itu jarak ke dalam konten, sedangkan margin adalah jarak ke luar kontennya. Gitu. Jadi B ini benar. Ya lagi-lagi di sini sebenarnya mudah juga sih dilihat perbedaan antara margin dan padding. Di sini ngejelasin margin adalah apa, padding adalah apa. Ya udah, karena gak ada pilihan lagi ya udah itu yang benar gitu. 14. Ini jawabannya C. Kita lihat berapa banyak ukuran yang disupport atau size yang disupport oleh Android. Support size, tidak support, ini kontradiksi. Nah, yang ciri Android support untuk kecil, normal, dan large, extra large. Jawabannya yang ini. Kalau ini tidak didefinisikan atau tidak bisa ditentukan. Yang C, kalau yang A, ini juga sebenarnya dia bisa jawaban yang kedua paling tepat lah. Tapi karena di sini lebih spesifik dan lebih jelas, bahwa ada ukuran small, normal, large, extra large. Ini tuh kayak ngasih tingkatannya. Kalau di drivable mungkin di situ ada triple X, SDPI, MDPI kayak gitu. Nah ini ya. 15 di sini
Di bawah ini yang merupakan subclass pada Android. Subclass, berarti bukan kelas utama. Ini sebenarnya kalau mau dibahas, yang ini udah pasti semua gitu. Action bar, launcher, preference, activity, ini semuanya masuk. Ini subclass dari activity. Jadi bukan kelas utama. Kalau yang kelas utama kayak activity, fragment, itu kelas utama. Apa itu manifest di Android? Nomor 16. Ini jawabannya C. Kita lihat. Merupakan suatu yang memiliki informasi mengenai layout di aplikasi. Ini salah. Sebentar. Ya, ini pluginnya kurang bagus sih. Jadi saya harus nemu lagi atau harus nyari lagi. Oke, kita lanjut ke sini. Di sini pertanyaan nomor 16 berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan manifest. Android manifest itu ngapain aja? Di sini yang A salah. Kenapa? Karena di sini ngejelasin bahwa di situ memiliki informasi mengenai layout. Nah, di Android manifest nggak ada layout, nggak ada konfigurasi. Adanya activity, terus tema, permission, dan service kalau misalnya ada ya. Terus yang B, informasi mengenai activities di aplikasi. Nah, ini juga sebenarnya bisa information about activities in application. Sebenarnya ini juga bisa mengecoh ya. Ini bisa mengecoh. Kenapa? Karena di sini ada activities, tapi ini yang dilihat lagi ketika dicek, ini dia menjawab semua informasi yang mengenai terkait dengan aplikasi. B dan C ini kan dua hal yang sama sih. Bukan dua hal yang bisa dikatakan benar terkait dengan apa yang dilakukan oleh Android Manifest. Di situ dikasih tahu di dalam apa aja di sini informasi mengenai aplikasi, mengenai launchernya, terus actionnya segala macam itu ada. Tapi yang di B di sini juga ada mengenai activities. Cuma kenapa jawaban C yang paling benar? Karena di dalam Android Manifest hanya berbicara activity sebenarnya. Berbicara mengenai permisi, berbicara mengenai tema, berbicara mengenai rotasi atau orientasinya, dia landscape atau portrait, yang kayak gitu-gitu. Jadi lebih luas lagi. Cuma memang untuk didaftarkan activity ya ada di situ. Jadi yang C ini jauh lebih kuat sih. Oke, nomor 17 ini mudah. Apa yang dimaksud dengan splash screen di Android? Ini kalian tahu lah ya cara pandangnya kayak gimana. Tapi kalau saya sih di sini melihat ya, jawaban yang paling tepat ya memang sepakat dengan yang di sini yang D. Splash screen itu di sini initial screen. Kenapa disebut initial screen bukan initial activity? Tergantung dari
cara pemrograman nih. Ada beberapa yang membuat screen itu di dalam main activity. Ada yang seperti itu. Jadi dia bukan initial activity, tapi activity turunannya. Terus service udah bukan ya, method ini juga bukan. Jadi antara A dengan D. Tapi kalau misalnya jawaban yang paling tepat ya mungkin yang D. Karena dia adalah halaman pertama yang muncul di aplikasi. Kalau yang activity ini juga sebenarnya iya, tapi ada beberapa pemrograman yang tidak membuat splash screen itu menjadi pertama atau activity pertama. Ada yang jadi main activity, ada app activity, ya kayak gitu-gitu ya. Lebih tepatnya yang D. 18. Di sini berbicara mengenai life cycle service. Di 18 ini ada on insert command dan juga ada destroy. Di sini on receive. Ini ngomongin life cycle, itu ciri khasnya, kata kuncinya. Dia tuh biasanya ada panah kayak gini. Karena dia menjelaskan dimulai dari jalannya suatu cycle. Ini enggak ngomongin method final, apalagi itu, enggak jelas. Terus service life cycle sama kayak activity life cycle, ya bukan ngomongin sama atau enggak. Di sini kan nanya apa life cycle-nya, ya harusnya berupa kayak gini nih. Jadi terlepas ini apakah memang benar atau enggak. Kalau misalnya dilihat tulisannya kayak gini, jawabannya kayak gini, kalian bisa milih yang ada life cycle-nya. Karena ditanya ini sini life cycle-nya, ya. Oke, 19. Pada thread yang mana service bekerja di Android? 19 ya. Ini harus dilihat di bagian materi thread. Kalau di sini jawabannya C ya. 19 C. Main thread. On thread nggak ada. Adanya worker thread. Kita coba lihat aja mungkin ya di Google Drive-nya. Kita coba lihat, kita pastikan apakah memang berjalan di worker thread atau tidak. Service atau bagian thread. Sini kalau nggak salah. Bukan. Nah di sini. Sebentar ya kita coba lihat. Service thread. Kalau menurut saya sih harusnya di worker thread ya. Karena geraknya di background service itu. Bukan di bagian UI. Jadi kalau menurut ini saya mungkin agak sedikit kurang sependapat. Kalau untuk yang question nomor 19, ini kalau jawabannya C, saya sih lebih setuju thread service itu dia bekerjanya di bagian worker thread, di bagian background. Ya, di sini perbedaan kalau menurut saya sih ya. Oke. Terus nomor 20. Bagaimana cara untuk move service ke foreground? Berarti ke layar. Nah, di sini jawabannya D. Using start service. Intent itu maksudnya. Aduh ini. Mungkin karena saya
ngekspor ke PDF ya. Jadi kayak gini. Service always work in foreground only. Ini bukan pilihan. Nah, ini makanya ini sama nih kayak yang di sini nih. Gitu. Dia nggak di bagian maintain, harusnya di work retreat. Tidak bisa melakukan itu. Ini bisa, tapi pakai start service. Foreground, aduh, tipe lagi nih. Udah. Ini memungkinkan, tapi sebetulnya yang ditampilin ke sini juga bukan servisnya tapi progresnya mungkin. Ya. Kenapa ini foreground? Dia kayak menampilkan kalau misalnya kita ngedownload data atau kayak gitu. Nah, di sini yang ditampilkannya berarti progres downloadnya atau proses updating datanya. Start service, tapi ini juga sebetulnya nggak semua bisa di foreground ya. Tapi untuk pasti dia menjalankan. Oke, saya kasih analogi contohnya di sini ketika menjalankan service baterainya lowbat atau apa, terus misalnya alarm, set alarm segala macam. Nah, di sini biar kelihatan tampilannya ya harus di start service-nya. Meskipun pada pelaksanaannya sebenarnya service itu harusnya di background gitu, karena nggak semuanya harus diintegrasikan ke user. Biasanya cuma progres atau hasil akhirnya saja. Sebentar ya, kita dengerin azan maghrib dulu sekitar 5 menitan, nanti kita lanjutkan lagi.
Baik, kita lanjutkan lagi ya. Tadi nomor 21. Apa yang dimaksud atau apa fungsional? Apa fungsional dari apa fungsional di binary service? Agak feedback sebentar deh. Oke, ya. Kita lanjutkan lagi. Nomor 21. Di sini apa fungsional dari binder service yang ada di Android? Jawabannya di sini C, A dan B. Jadi memang hampir sama kayak all above. Kalau ada yang A dan B, ini juga jawaban yang cukup populer. Pasti kalau misalnya ada pilihan A dan B atau all of above yang kayak gitu, jadi rata-rata jawaban yang tepat. Di sini menjelaskan apa dari si binder service. Binder service di sini bertanggung jawab untuk memanage thread-nya. Terus di sini juga untuk marshalling. Apa ya marshalling? Kita coba lihat. Atur juga sebenarnya. Yang mengatur antara data, mengatur atau ngerik bukan ini ya, istilahnya lebih ke atau package yang lebih membungkus atau tidak membungkus atau meneruskan atau tidak meneruskan dari si service tersebut. Binder ini hampir sama dengan binding data, jadi memang ada kaitannya juga dengan suatu data yang diproses. Ya, di sini binder itu bukan interface. Oke, coba ambil yang ini. Jujur pertanyaan ini memang agak jarang ditanyakan karena agak perlu pendalaman yang lebih dalam ya. Jadi nggak usah khawatir, kayaknya nggak akan muncul deh. Nomor 22. Di sini jawabannya A, perbedaan antara service dan thread.
Dua-dua jawabannya A. Kalau misalnya ada pilihan ya yang satu menjelaskan servis, yang satu menjelaskan treat, itu mungkin pilihan yang tepat. Tapi di sini nggak, ini hampir menipu. Awalannya dia servis, penjelasannya gitu ya. Padahal di sini ada kasih tahu juga bahwa service on online treat. Ini nih ternyata tadi kan saya yang keliru. Tapi mungkin harus di cross check lagi sih. Jadi di sini defaultnya service itu jalannya di main treat only. Nanti tolong di cross check aja sih. Ya. Tapi nggak tahu sih ya, ini kayaknya harus didiskusikan lebih lanjut sih, maksud dari si pertanyaan ini apa. Soalnya ini udah benar nih, dia penjelasannya di background. Tapi by defaultnya dia di main treat only. Jadi harus di cross check lagi sih. Ya. Sedangkan dari bagian yang tadi lihat, main treat itu erat kaitannya dengan UI. Sedangkan untuk yang di background itu yang worker treat, bukan main treat. Ini harus kita cross check lagi sih. Terus yang B ini jelas salah karena ada perbedaannya. Treat itu lebih yang di bawahnya lagi, lebih bagian ke saya nyebutnya sebagai wadah yang eksekutornya. Terus di sini treat dan juga service mempunyai kualitas yang sama, jelas berbeda. Treat kerja di service kebalikannya. Service ini bekerja pada suatu treat tertentu yang jawaban paling mendekati yang A. Meskipun ini kita harus ngecek dulu sih maksudnya apa ya. Ini sebenarnya agak kontradiksi sih. Ini background sesuai dengan teori atau materi yang paparkan, ini bukan worker treat. Harus kita cross check. 23. Bagaimana cara menghentikan suatu service? Ini sebenarnya stop service, stop serve atau stop service, benar nggak sih? Oh iya nih deh, benar. Nah, stop serve saya kurang tahu dia ada atau enggak, tapi kalau stop service ada. Jadi ya ini ya, kalau by manually ya pasti sih, maksudnya manual itu ya kita harus kasih tahu kondisinya apa segala macam, nggak otomatis ditutup. Sistem exit bukan finish untuk activity. Stop service 24 D. Nah lagi-lagi kan ya kalau yang ada kayak gini tanpa ngebuka tuh langsung kayak tahu ada yang cek. Udah kita coba cek di sini, ngirim data, ngepassing data dari activity ke service bisa disimpan di database, akses database service yang ada di dalam activity. Ini kontennya tidak bisa di sini tanya ini gimana caranya pakai ekstra yang ada di ini. 25. Nah ini juga langsung ya, all of above. Jawabannya dia langsung juga. Ini salah satu trik aja. Bagaimana cara membalikan value dari onset comment di Android service? Ini secara materi sebenarnya kita nggak nyampe ke sini. Kurikulumnya agak demotivatis, nggak membahas mengenai onset comment kayak gini. Start sticky, no sticky, start refill intent. Ini juga kita nggak bahas sama, nggak masuk ke kurikulum. Tapi kalau misalnya dilihat di sini, all of above itu dia ya membenarkan semuanya, jadi ya udah favorit lah deh gitu. Oke, nah sekarang kayaknya kalau untuk ngebahas semua yang kayak gini nggak akan tuntas karena materinya juga udah habis, jadi kalian tinggal baca-baca saja di rumah. Untuk yang kedua, tiga, dan keempat. Yang kedua ini ya ini mock test ini lebih familiar sih kalau yang saya lihat yang di mock test 2 ini. Ada Android not responding,
Nah, ini pilihan jawabannya. Terus ketika ada asynchronous task. Ya, sebetulnya yang paling tepat mungkin do in background. Terus ini update di ini. Terus setelahnya, tapi kalau tanya street yang tadi kita bahas ada yang sama ada yang dan seterusnya. Kalau begitu receiver harusnya worker, tapi nanti kita lihat lah ya. Ini kalian silakan baca-baca aja dulu. Dan di sini juga ada jawaban-jawabannya. Ini untuk yang kedua. Kalau yang ketiga ya hampir sama. Jadi kurang lebih ada 25 kali 4 tambah 100 soal lah ya. Yang di sini ini ada saya muncul tinggal singkatannya aja sebenarnya. DDMS. David Debug Monitor Service. Terus dan lain-lain lah yang kalian baca. Minimal kalian mempelajari aja. Siapa tahu nanti ketika keluar kalian udah tahu ininya jawabannya. Apa fragment binary activity? B. Ini get context fragment by ID. Karena untuk ngambil ID nggak bisa lakukan view by ID. Sebentar. Ini harus di cross check sih. Find fragment. Coba kita lihat ya, penasaran saya. Jawabannya nomor 2 D. Nomor 2 D. Kenapa D? Find fragment by ID, fragment manager. AD gitu ya. Find fragment by ID. Soalnya ini kan kalau ngomongin nyambungin antara konteks ke fragment nggak mungkin pakai find fragment, tapi find by ID atau find untuk layout gitu istilahnya. Ada, kita coba fragment by ID. Dari nggak dibahas ini ya, nggak ada ya. Oke, kita coba lihat ke yang lain. Coba saya sedikit ngintip yang di materi Android by programming. Enggak juga sih computer kayak gini. Ini harus dicek lagi sebenarnya. Nanti kita cross check lagi aja ya. Find ini ada nggak nih? Find mana tadi? Fragment manager. Find fragment by ID. Kita coba cek di Google. Dia ada nggak? Ada ternyata. Coba deh. Ada tapi error. Ini kayak cara yang
Yang lawas banget sih 2014. Kurikulumnya kayaknya terlalu lawas yang tadi. Karena memang kalau yang sekarang udah nggak menggunakan kayak gini nih, nggak usah di-fine kayak gini. Langsung sama kelas konstruktornya aja, dia udah pasti dapat. Kalau ini dia ngambil ID ininya. Fragment container, bener nggak? Ya. Pertanyaannya kenapa nggak find view by ID biasa ya? Harusnya kan dia dapat juga nih. Ya, nanti harus dicek dulu mungkin. Atau kalian boleh coba. Bisa nggak tanpa find fragment by ID. Setahu saya sih udah bisa pakai ini. Udah bisa pakai find view by ID, nggak usah. Itu fragment atau apa. Kayak gitu. Nah, ini silabusnya kayaknya terlalu lama. Nanti kalian coba cek aja ya. Nah, sekarang tuh pengennya kita coba untuk buka si VCEX-nya. Udah saya coba cek dulu ya. Bentar, saya cek dulu. Ada aplikasi yang namanya plus VCX. Nah, sebentar, saya coba download datanya dulu. Sebentar ya. E-learning. Memang agak susah sih nyari ininya, nyari reader buat aplikasi sertifikasi atau yang berekstensi .vcex itu. Ntar ya, saya coba download. Terus saya coba kirimkan ke dokumen. Sebentar. Aduh, susah uploadnya. Yang pakai error ya.
Oh, ekstensinya harus VCE. Kalau misalnya saya ubah. Ini jarang banget ya yang pakai VCA X. Oh, coba rename. Oh, nggak bisa. Oke, jadi saya coba kasih yang kasarnya aja ya dari kalian ya. VCE. Sebentar. Sebentar. Oke, saya coba copy di grup aja ya. Ini beberapa alternatif
Untuk ngebuka file VCXE, nama-namanya, bentar. Jadi kalian nanti tinggal cari saja ininya ya, di Google Play Store ada sih sebenarnya. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Kalian ada 11 ini, ada 11 ada 11 jenis aplikasi APK. Terus ada satu lagi, ini yang agak jadul, nama aplikasinya Apes VCE. Tapi itu kalian harus nyari yang ekstensinya .vce. Bukan yang ada X-nya, bukan yang VCEX. Karena dia nggak kenal yang versi yang terbarunya. Untuk bisa menjalankan dan bisa latihan yang ada dari situ. Kalau yang terkendala di Pro Exam yang kemarin, karena memang yang Pro Exam itu yang berbayar banget. Kalau enggak ya kalian harus cari yang crack-nya buat bisa dapat yang versi Pro dan bisa membaca semua bang soal yang ada di sana. Kalau yang platform lain saya masih belum nemu sih, belum nemu yang tepat. Kebanyakan sih di Android, cuma ya itu kekurangannya kalau yang di Android ya ininya terbatas si layarnya dan juga ya kurang nyaman untuk dipakai latihan. Mungkin kalau misalnya ada yang menemukan platform yang lain atau yang berbayar, kalian bisa lebih nyaman digunakan di laptop atau di desktop gitu sih. Dan kalau yang menggunakan aplikasi E plus VCI atau VCE gitu ya, itu VCI ya, dan dia bisa ada penjelasan langsung di bawahnya, langsung ngasih tahu jawabannya yang mana, alasannya apa. Jadi ada deskriptifnya gitu sih. Ya kurang lebih seperti itu aja mungkin pertemuan kali ini. Nanti saya akan coba explore dulu dari 11 aplikasi ini yang kira-kira gratis, yang nggak terlalu mahal dan masih worth it untuk digunakan. Jadi nanti saya akan kabari lebih lanjut ke kalian mengenai pembacaan bank-bank soal tersebut. Dan nanti saya akan berikan source-nya juga. Ya, oke, itu aja mungkin dari saya di pertemuan kali ini. Minggu depan saya akan coba untuk simulasi. Saya mau coba buatkan platform untuk ujiannya. Mudah-mudahan bisa dicoba di minggu depan yang nanti akan terjadi di UAS nanti sebagai platform alternatif. Saya akan coba buatnya di website sih, biar kalian bisa akses pakai device apapun. Segitu aja ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah bergabung hari ini. Jangan lupa dicek lagi absensinya, barangkali ada yang belum tercatat hadir. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.
Sama-sama sama-sama.